Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA mengaku rasa nasionalisme dan patriotismenya tersinggung. Alasannya, Indonesia sudah 76 tahun merdeka tapi belum bisa memproduksi vaksin sendiri. Padahal di Indonesia banyak sekali orang pintar, peneliti berkualitas. Mereka sudah banyak menghasilkan temuan ilmiah. Tapi hingga sekarang, kita belum bisa menghasilkan vaksin sendiri. Semua impor, bahkan bukan hanya vaksin COVID-19, tapi juga yang lain. Pernyataan Kiai Asep itu disampaikan dalam acara sholat malam rutin yang digelar tiap Kamis malam Jumat di kediaman Ning Imah putrinya di lingkungan Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Sibalan Kerto Utara, Surabaya, Kamis malam 12 Agustus 2021. Karena itu, jangan salahkan jika banyak tokoh dan kiai-kiai pesantren enggan divaksin karena menunggu vaksin produksi sendiri. Kiai Asep minta hal itu harus maklumi karena para kiai pesantren yang berada pada barisan terdepan dalam perang kemerdekaan melawan penjajah. Kiai Asep lalu membandingkan dengan negara-negara lain yang belum maju, misalnya Afrika yang telah memproduksi 3 vaksin secara mandiri. Menurut Kiai Asep, akhirnya berpikir ini ada apa? Apa ada kepentingan bisnis sehingga semua impor? Kalau hanya jadi makelar, kan apa sih yang didapat? Berarti mereka pengkhianat bangsa, menjajah bangsanya sendiri lewat impor negara lain. Lagi-lagi Kiai Asep minta jangan salahkan jika masih banyak orang enggan divaksin, termasuk beberapa anggota DPR RI, karena ini masalah nasionalisme dan patriotisme. Mereka punya rasa nasionalisme dan patriotisme yang kuat. Kiai Asep mengingatkan para pengendali PPKM dan penanganan COVID-19 jangan menghambat kreativitas anak bangsa hanya demi kepentingan makelaran yang akhirnya merugikan bangsa Indonesia. Kiai minta agar pemerintah segera merealisasikan vaksin merah putih dan Nusantara karena hal tersebut mewakili nasionalisme dan patriotisme. Kemerdekaan itu berada di segala bidang. Bukan hanya merdeka nama saja, tetapi merdeka real, hakikat. Nah, kalau kita di alam kemerdekaan ini tidak bangga dengan vaksin merah putih atau vaksin Nusantara, maka dia berkhianat kepada kemerdekaan itu sendiri. Makanya banyak anggota-anggota dewan yang tidak mau divaksin kalau sebelum Nusantara dan merah putih diedarkan, itu harus ditanggapi positif. Karena apa? Karena ada jiwa patriotisme pada diri mereka, ada jiwa nasionalisme yang kuat. Karena permasalahannya kedua-duanya, merah putih dan Nusantara, itu sudah diproses, tapi dihambat pemrosesannya. Nah, ini harus disadari, harus dipahami bahwa begini ini meniadakan arti kemerdekaan kita. Tidak lagi merdeka, kita dijajah oleh vaksinasi, dijajah oleh negara-negara produser vaksin. Dan sebetulnya pelaku-pelaku penjajahannya siapa? Ya bangsa kita sendiri yang mempersulit lahirnya vaksin Nusantara dan merah putih. Dan ini harus disadari oleh mereka. Antek-antek penjajah, antek-antek penjajahan itu harus disadari. Dan kalau dia sadar, istighfar. Saya tidak paham kenapa sih, apa sih yang yang diperoleh oleh mereka itu apa sih? Masa sekedar jadi makelar? Kan makelar yang kemudian perolehannya uang dengan kemudian berkhianat kepada arti kemerdekaannya. Tidak ada artinya perolehan yang mereka peroleh. Itu jangan ditanggapi negatif kalau ada yang tidak mau divaksin. Pondok-pondok pesantren ini kan dikenal, pondok pesantren itu nasionalismenya sangat tinggi, yang bagaimana
mereka merasa memerdekakan bangsa dan negara, berada di garis paling depan ketika pengusiran penjajah dulu. Nah sekarang negaranya diposisikan pada negara terjajah. Itu kemudian banyak juga, bukan hanya pondok pesantren, anggota masyarakat yang punya pemikiran yang semacam ini itu tidak mau divaksin oleh vaksin impor, menunggu kapan Nusantara, dan saya juga menunggu Nusantara beredar ini. Saya tidak mau vaksin, bukan karena apa, panggilan nasionalisme, panggilan patriotisme. Wah, lapisan mengena, dan kemudian semua orang lah sekarang sudah dengan caranya sendiri untuk membuat penjagaannya. Kalau saya nyaman sekali dan yakin sekali dengan misalnya pengobatan dari Allah, madu, kurma, kemudian habatus sauda, air zam-zam. Saya nyaman sekali dan saya akan yakin terlindungi, sebab dalam ayat Al-Quran wabashiris sabirin, wabashir itu artinya berbahagia mereka yang artinya tidak akan terkena oleh itu semua, arti wabashir. Nah kemudian yang lain misalnya dengan garam grosok dan proep, yang penting mereka melakukan penjagaan diri, jangan lan-lanan. Kalau lan-lanan itu namanya sombong, itu namanya tidak mengakui terhadap keberadaan corona, padahal corona itu juga menurut Islam ada, yaitu dengan bukti doanya Nabi, Allahumma dfa'annal bala'a wal waba'a wat ta'un. Ya, dan memang dalam sejarah Islam pernah ada di zaman Nabi, ada di zaman Umar bin Khattab juga. Ya. Karena itu tidak boleh ada orang yang lan-lanan. Sudah, saya tidak mungkin saya bisa kena vaksin apa, vaksin itu apa, bohong, itu tidak boleh. Tapi lakukan perlindungan, apapun bentuk perlindungan. Ikhtiar. Ya, ikhtiar dalam artian melindungi diri secara rasional dan argumentatif, bereferensi, termasuk juga vaksin, tapi ya jangan AstraZeneca. Takut nanti Allah muka. Itulah patriotisme itu harus dijaga, nasionalisme harus dijaga. Saya tidak mau umroh karena ada persyaratan kita harus isolasi di negara ketiga. Apa bedanya? Coba bayangkan Pak Masud. Kenapa kita harus di negara ketiga? Tanah kita terkontaminasi. Kalau tanah kita terkontaminasi kan didisinfektan, kan habis, selesai. Mau masuk pesawat didisinfektan, sudah. Pesawatnya didisinfektan, kan selesai. Itu kan keterlaluan. Ya, itu mungkin barangkali kalau harus diisolasi ya di Saudi Arabianya sendiri lebih baik, jangan di negara ketiga. Di sana kemudian dibersihkan, didisinfektan, diobati dan lain sebagainya, diperiksa ulang di sana, ya, diswab ulang dan lain sebagainya, sudah. Jadi kalau kemudian ke negara ketiga, kesannya ini negara kita ini Sudah sangat kotor. Padahal negara kita ini bersih dan seterusnya. Makanya sebetulnya sikap dari sebuah negara itu juga harus hati-hati. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh mereka, seperti misalnya Denny Siregar, siapa? Ade Armando.
Armando, harus dipikir ulang lah. Saya ngomong ini ada orang tersinggung, ada yang tersinggung. Jangan. Apalagi kalau kemudian bermaksud kepingin menyinggung orang, waduh. Tapi sekarang mudah-mudahan enggak lagi lah. Tapi Kapolri itu harus mengingatkan itu. Dari Surabaya, TV Bangsa menginformasikan.